Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nabila. Saya akan menjelaskan tema dengan judul mengidentifikasi dan menganalisis akhlak terhadap Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Suatu amalan dalam agama Islam dikatakan sebagai amal soleh apabila dipenuhi di dalamnya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hal sebab, jenis, kadar, tata cara, waktu, dan tempat. Hadis riwayat Syekh Utsaimin. Contoh amal soleh yaitu berupa pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah sholat 5 waktu, puasa, menjauhkan diri dari larangan Allah atau maksiat, selalu berprasangka baik, husnuzon terhadap setiap ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amal soleh yang dapat dilakukan kepada sesama manusia yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, tolong-menolong, adil, bersedekah, dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan definisi tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayai, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan pada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Berserah diri kepada Allah dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melakukan usaha secara maksimal. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Orang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang diusahakannya. Oleh sebab itu, di saat tawakal hendaknya meningkatkan intensitas doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan akan berhasil dengan baik. Hikmah tentu yang akan didapatkan ketika seseorang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa mempertimbangkan dan mempersiapkan pekerjaan dan diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa hikmah apabila kamu menerapkan tawakal dalam keseharian. Yang pertama, setiap urusan akan terencana dengan baik dan matang. Mendapat ketentraman batin, hati, dan jiwa. Lebih mungkin bersikap optimis, menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterbatasan usaha manusia. Dan saya akan menjelaskan definisi akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata kholuso yang berarti bersih, jernih, murni, dan suci. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan hal-hal apapun yang dapat menodainya. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahuinya dan mencatatnya. Tidak ada syaitan yang menggodanya dan mengetahuinya. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyondongkannya. Keutamaan pokok yang bersikap ikhlas adalah memperoleh ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga keutamaan lainnya yang bisa dirasakan seorang muslim, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencapai derajatnya keagamaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, dimurnikan hatinya dari segala kedengkian dan sifat tercela lainnya. Menjadi muslim yang kafah atau secara sempurna mempelajari agama Islam yang baik. Sekian dari saya. Apabila ada kurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.